Sebenarnya banyak banget teman-teman yang nanya tentang arti kata ref. Jadi ref ini masih menjadi misteri sebenarnya maksudnya apa sih Alfi ref gitu kan. Jadi ref ini awalnya aku bikin nama ini waktu SMP kelas 3 gitu. Revolution. Jadi aku tuh terlahir di pegunungan di Trawas Mojokerto sana, di desa banget lah. Aku waktu itu terlahir di keluarga yang lumayan religius, dari TK, SD sampai SMP itu sekolahnya madrasah terus, sekolah Islam terus, sampai akhirnya waktu SMP kelas 3 aku mikir karena aku punya bakat musik, main gitar waktu itu dan aku pengen belajar musik secara akademis, secara profesional dan aku bilang ke ayah untuk melanjutkan studiku lebih jauh lagi tentang musik dan waktu itu ayah mengizinkanku ya udah kalau emang mau main musik berarti jangan setengah-setengah, harus maksimal, yang penting harus bisa kayak Rhoma Irama waktu itu kayak gitu. Karena ayahku bukan musisi yang ngerti musik tapi bagi ayah yang dia tahu aku harus bisa jadi kok Rhoma Irama. Waktu itu belum ngerti sebenarnya Rhoma Irama yang dimaksud kayak gimana, tapi akhirnya aku terus melanjutkan studinya ke SMK Musik Klasik di Surabaya dan akhirnya tercetuslah nama Alfi Revolution waktu itu sebagai gitaris ya, belum ref. Sampai akhirnya di perjalanan karirku akhirnya sampai ketemu alat musik yang namanya launchpad ini, akhirnya aku mempersingkat lah ref aja biar nggak terlalu panjang gitu. Nah setelah pencarian jati diriku tentang aku harus kayak Rhoma Irama yang dimaksud itu kayak gimana, akhirnya aku flashback lagi sekarang di masa kecilku tentang cita-cita. Nah cita-cita ini sebenarnya hal dasar anak kecil disuruh menentukan dia mau jadi apa ketika gede gitu. Nah waktu itu saya waktu SD sering banget ditanya guru gitu cita-cita Alfi apa gitu kan. Cuman jawaban saya ternyata di luar ekspektasi mereka gitu. Enggak dokter, biasanya kan jawaban umum mereka kan dokter atau tentara, presiden. Bahkan musisi yang aku suka main gitar ternyata bukan. Waktu itu cita-citaku menjadi Subasa. Aku juga ngerti, aku kenapa seneng banget sama Subasa. Ternyata bukan tentang pemain bolanya, tapi tentang Subasa sebagai peran utama dalam kisahnya. Gitu. Jadi ternyata memang aku selalu pengen jadi pemeran utama. Kalau aku lihat Naruto, aku pengen jadi Naruto gitu. Entah apapun itu. Nah sejauh ini, sejauh perjalanan karirku waktu itu, kenapa aku milih Subasa, aku terus mengintrospeksi kenapa aku selalu pengen jadi pemeran utama gitu. Sampai akhirnya aku berhadapan dengan kuliah ya. Jadi aku tetap selalu berusaha menjadi yang terbaik sih intinya dalam pemeran utama itu. Kayak aku main gitar ya aku harus menjadi top gitar player gitu waktu itu. Sampai akhirnya ada titik di mana aku mencapai dan aku merasa aku menjadi aktor utama itu ketika aku dapat medali gitaris terbaik di Festival Seni Nasional di 2012. Oke, aku udah menjadi aktor utama nih. Kayaknya aku bakal sukses waktu itu gitu. Ternyata enggak. Ternyata pemeran utama pun enggak cukup untuk mengatasi segala ambisiku gitu. Ternyata setelah aku simpulkan adalah aku gak bisa hanya memainkan peran, tapi aku harus menciptakan peran gitu. Aku harus lebih berpengaruh lagi. Gitu. Ternyata menjadi gitaris hebat pun gak cukup untuk menjadi bagian dari proses karirku. Sampai akhirnya aku menemukan lagu nasional. Mungkin ini banyak dari teman-teman di sini yang hadir tahu bahwa saya akhir-akhir ini sering mengaransemen lagu nasional. Kenapa lagu nasional? Balik lagi ke aku masih mencari jadi diri gitu. Kenapa ayahku dulu pengen aku jadi kayak Rhoma Irama. Ternyata yang aku simpulkan adalah musik semakin kesini adalah musik itu urusan kecil bagiku sebagai musisi. Ya. Tapi menyampaikan pesan lewat musik itu urusan besar. Gitu. Dan bagiku lagu nasional ini lagu yang sangat sakral, yang mempunyai nilai-nilai luar biasa gitu, nilai-nilai kebangsaan yang nggak bisa diungkapkan, bahkan nilai-nilai spiritualnya juga luar biasa. Kalau biasanya kan lagu-lagu yang mempunyai nilai spiritual itu kan lagu religi gitu kan. Cuman bagi saya lagu religi itu terlalu segmentasinya terlalu sempit gitu. Misalkan lagu religi Islam ya yang dengar orang-orang Muslim, lagu rohani mungkin yang dengar Kristen, tapi lagu nasional itu bisa didengar tanpa memandang ras, suku dan agama gitu. Padahal nilai spiritualnya bagus gitu sih. Sampai akhirnya saya berusaha mengolah gimana lagu nasional ini
bisa diaransemen lebih modern. Karena misi visi saya adalah gimana caranya saya menyampaikan apa yang ada di lagu nasional ke seluruh anak muda. Karena nggak bisa dipungkiri lagu nasional cuma didengar waktu momentum doang, Agustusan atau lagi upacara gitu. Nah, padahal lagu nasional tuh bagus banget sebenarnya secara melodis dan segala macam. Akhirnya saya aransemen dengan modern dan akhirnya ketemulah gamelan. Karena gamelan setidaknya menjaga sakralismenya lagu nasional. Akhirnya saya mencoba mixing antara IDM dan gamelan. Dan ternyata diterima gitu. Akhirnya lagu pertama saya itu lagu Tanah Air. Itu lagu yang pertama kali saya aransemen. Sekarang udah ditonton hampir 16 juta kali di YouTube. Saya merasa bangga karena akhirnya generasi muda mendengar lagi lagu itu tanpa paksaan ya, dengan senang hati. Mungkin di mobil bisa dengar, sebelum tidur bisa dengar. Otomatis nilai-nilai di lagu Tanah Air bisa tersampaikan ke seluruh generasi muda. Bisa sejajar dengan musik-musik yang mungkin masuk di playlist mereka gitu. Dan di sini saya juga mendeklarasikan generasi memulai. Karena banyak generasi muda yang masih bermental menunggu gitu. Menunggu di klaim negara lain baru protes. Itu menurutku salah sih. Ya telat, berarti kita telat gitu. Karena gamelan kayak misalkan kemarin diklaim gitu. Karena nggak bisa kita cuma memasukkan gamelan di sejarah kita harus menerapkan gitu. Menerapkan gimana caranya gamelan bisa diterima lagi oleh generasi muda. Karena aku riset ke teman-temanku gitu waktu dengerin gamelan mereka takut. Mistis banget kayak mau kesurupan gitu. Padahal gamelan itu aset musik yang gitu luar biasa sih. Dan generasi memulai ini juga aku singgung karena bagiku generasi muda itu nggak harus nunggu mandat untuk beraksi gitu. Ini aku menemukan kutipan generasi memulai ini waktu project Asian Games. Ini project paling emosional sepanjang karirku karena waktu project Asian Games ini, waktu itu aku ini memproduksi video ini di puncak gunung dan ini bukan official resminya Asian Games ya. Ini project pribadi. Kenapa aku sebegitu niatnya? Karena waktu itu 6 bulan sebelum pelaksanaan Asian Games waktu ada kabarnya, aku tuh pengen banget berkontribusi gimana caranya aku tampil di opening ceremony-nya gitu. Sampai akhirnya ternyata aku udah masukin demo tuh, entah demoku nggak nyampe atau gimana, buat aku pengen tampil di sana. Akhirnya belum ada mandat, ya udah deh. Berarti aku memang belum saatnya karena memang secara realitanya juga banyak artis-artis yang udah papan atas mungkin ya kayak gitu. Sampai akhirnya hamin 1 bulan sebelum pelaksanaan aku buka lagi proyekku. Terus aku denger lagi, aduh ini sayang banget sih kalau proyekku ini nggak dieksekusi gitu. Memang aku waktu itu belum punya mandat, tapi ini bukan lagi soal aku tampil di opening ceremony atau enggak. Tapi ini gimana caranya aku menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tuh keren tanpa mandat ya. Ya udah kita produksi sendiri. Aku berniat untuk memproduksinya di puncak gunung. Kenapa puncak gunung? Karena gunung itu tidak identik dengan materi. Gitu. Gunung itu identik dengan mental. Meskipun kita punya uang 1 M pun, tapi kalau mental kita nggak kuat, kita nggak bakal mencapai gunung. Karena aku juga di sini melibatkan 50 orang tim yang kayak gamelan-gamelan juga di panggul gitu, nggak pakai helikopter. Mungkin bisa dilihat cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Terima kasih buat semua sahabat saya yang sudah bersiap di sini, siap berperang melawan dan bagi kerjaan. Alvira, beriman. Nah itu proses nyata waktu kita naik ke atas gunung. Di situ aku mencoba mengkolaborasikan kecak, sinden dan segala macam ke atas gunung. Karena waktu itu sebenarnya kalau ide awalku aku tuh pengennya produksinya di Pulau Komodo, mengundang seluruh suku, terus melibatkan 60 orkestra gitu. Sebenarnya aku pengennya gitu, cuman karena belum ada mandat, ya udahlah kita
Sekarang kita eksekusi apapun yang kita bisa sama teman-temanku semuanya, nggak ada yang dibayar gitu kan. Sampai akhirnya yaudah kita bareng-bareng ke sana, kita buktiin dan alhamdulillah juga responnya luar biasa. Di reaction banyak orang-orang luar negeri yang akhirnya tahu Indonesia sekeren itu ya ternyata gitu. Dan akhirnya juga nyampe ke para petinggi Asian Games mungkin dan akhirnya alhamdulillah saya dipercaya untuk tampil di closing ceremony. Asian Games 2018, make some noise! Jadi poinnya adalah itu kenapa kita harus memulai. Kita nggak bisa menunggu karena untuk mencapai keajaiban bukan menunggu keajaiban tapi kita harus menciptakan keajaiban gitu sih. Dan banyak yang tanya sebenarnya rahasia ide-ide besar saya itu yang harus naik gunung, terus ide-ide yang out of the box itu gimana saya menciptakannya. Sebenarnya simple, melamun. Karena nggak banyak orang yang sadar bahwa memanfaatkan waktu luang itu penting banget sih. Waktu luang itu waktu emas bagi saya. Tapi banyak orang yang justru ketika ada waktu luang, gimana ya cara menghabiskan waktu luang, bukan memanfaatkan waktu luang. Makanya mungkin ketika saya lagi ngampus gitu, saya belajar, ketika ada waktu luang saya justru ngelamun aja, mikir apa yang harus saya lakukan lagi ya, apa yang harus saya rubah, apalagi yang harus saya ciptakan. Sedangkan teman-temanku mungkin main games gitu. Sebenarnya main games kalau emang profesinya gamers gak apa-apa, tapi ketika sama-sama musisi misalnya, tapi dia menghabiskan waktu luang untuk main games, itu sebenarnya saya berusaha introspeksi sedangkan dia berusaha membunuh waktu luangnya, itu sih. Mungkin hal-hal kecil atau hal-hal besar yang aku ciptain berasal dari ngelamun itu tadi, gitu. Nah, aku juga ditantang buat bikin musik sebenarnya, tapi waktunya mepet banget. Jadi aku berusaha coba bikin live music di sini, simple, tapi mungkin aku bakal bikin secara live kurang dari 5 menit gitu ya, aku coba. Nah, aku ini juga pakai Launchpad. Sebenarnya banyak banget yang tanya alat musiknya apa sih kok unik gitu. Jadi banyak juga yang nge-DM aku gitu, Kak aku baru beli Launchpad kok gak nyala ya. Aduh banyak banget sih yang kayak gitu. Karena memang harusnya kalian kalau mau belajar Launchpad itu bukan belajar Launchpadnya, belajar alat musiknya. Karena kalau kalian beli Launchpadnya doang jelas gak bunyi karena ini harus diprogram dulu di laptop, harus ada aplikasi atau programnya yang untuk ini sebenarnya controller. Jadi ibarat orang-orang kenapa gak bunyi karena ibarat kalian beli PS gitu, tapi beli sticknya doang. Jadi ya mau apa yang dimainin gitu. Jadi kalau aku saranin selalu kayak gimana sih cara belajar Launchpad, belajar musik dulu gitu. Launchpad itu cuma media gitu doang sih. Jadi dia bisa memainkan seluruh alat musik yang aku program di sini. Kayak misalkan ini, di sini strings, terus ada bunyi. Sekarang aku coba bikin track simple. Oke. Track 1.
Jadi secepat itu, karena mungkin bisa dibilang kenapa aku bisa di luar kepala itu mungkin karena aku sering ngelamun. Itu doang sih. Dan setelah pencarian jati diriku tadi dari awal sampai akhir bisa aku simpulkan bahwa cita-citaku tadi yang selalu berevolusi, yang dari pemeran utama sampai akhirnya menjadi ternyata memainkan peran gak cukup, tapi harus menciptakan peran. Itu aku buktikan di Asian Games, karena di situ kesulitanku bukan lagi bikin musik Asian Games yang sebegitu dahsyatnya mungkin, tapi memimpin 50 orang untuk naik ke puncak gunung gitu. Itu akhirnya aku berusaha menciptakan peran mereka untuk saling satu visi misi membuktikan bahwa Indonesia punya kualitas di mata dunia. Karena kenapa proyek Asian Games itu penting, karena Indonesia sedang disorot dunia banget waktu itu. Itu kenapa aku harus berkontribusi gitu. Sampai akhirnya mungkin yang bisa aku simpulkan adalah cita-cita saya mungkin menjadi manusia idealis seutuhnya dan menjadi diri sendiri. Sekian, terima kasih. Buka aja Bukalapak.